RSUD Majenang membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya. Pendaftaran online dilaksanakan sejak tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2023. Dalam penerimaan pegawai BLUD tersebut tidak dipungut biaya apapun. Tanggal 14 Juni 2023, hasil seleksi administrasi penerimaan pegawai BLUD, non-ASN, RSUD Majenang telah diumumkan. Sebanyak 321 peserta berhasil lolos ke tahap tes kemampuan dasar, TKD, yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, TWK, tes inteligensi umum, TIU, tes karakteristik pribadi, TKP, dan tes kompetensi dasar kesehatan, TKDK. Dengan sistem model CAT atau Computer Assist Test. Ya, nanti harapannya pelaksanaan dengan secara CAT ini akan dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan seluruh peserta langsung dapat mengetahui hasilnya secara langsung. Dan poin yang terpenting, tes kemampuan dasar untuk pegawai non-ASN, BLUD, RSUD Majenang dilaksanakan Kamis, 15 Juni 2023, yang dihadiri langsung oleh BKD Provinsi Jateng dan BKD Kabupaten Cilacap. Direktur RSUD Majenang, Dr. Reza Prima Muharama menegaskan bahwa dalam proses penjaringan pegawai BLUD, RSUD Majenang peserta tes tidak dipungut biaya sedikitpun. Para peserta tes menjalankan tes dengan menggunakan komputer dan para peserta bisa langsung melihat nilainya sendiri. Untuk RSUD Majenang kami membutuhkan sebanyak 13 formasi, mulai dari dokter umum, perawat ahli, perawat ramping, yang kebetulan memang paling mendominasi itu adalah perawat dari tenaga formasi perawat. Okay. Selain itu ada apoteker, ada asisten apoteker, ada radiografer atau biasanya kalau saya sebut radiologi, ada perekam medis, dan lain sebagainya. Untuk yang tenaga non kesehatannya ada untuk tenaga akuntansi, manajemen, dan tenaga logistik atau rumah tangga. Untuk proses kami sampai dengan hari ini sudah kami mulai dari awal Juni, dari tanggal 1 sampai 7 Juni kita membuka pengumuman secara online, secara di media sosial dan surat kabar. Selain itu, setelah itu tanggal 8 sampai 9 kita melakukan pembukaan pendaftaran secara online. Oke. Dan kemarin tanggal 10, tanggal 11, 12 kita melakukan untuk penyaringan untuk administrasi. Dan pada hari ini ada sebanyak 321 pelamar yang nanti sedianya akan dibagi menjadi 3 sesi. Karena satu sesi sebanyak kurang lebih ada 100 peserta. Pak, terkait rekrutmen yang dilakukan sekarang dengan metode open ini, sebetulnya apakah itu perintah dari PJ Bupati, Pak? Betul sekali, terima kasih. Ini atas arahan dan perintah dari Ibu Penjabat Bupati yang sekaligus emang sebagai owner dari RSUD Majenang. Harapan dari beliau dengan kami melakukan open recruitment ini diharapkan ke depan tenaga-tenaga yang dihasilkan betul tadi sampaikan berkompeten, qualified, dan ada satu pesan khusus, tidak hanya kepintaran secara mental dan secara pikiran, tapi dia juga mengharapkan nanti harapannya nanti dihasilkan tidak hanya untuk kepintaran, dari body juga itu penting ternyata. Dari body itu penting, dari gestur tubuh itu penting, karena bagaimanapun berpenampilan menarik itu sangat dibutuhkan khususnya bagi teman-teman dalam melayani orang-orang yang sakit datang dari RSUD, sehingga mereka cepat sembuh, cepat ceria. Kalau melihat yang cantik dan ganteng, mereka cepat sembuh. Seperti itu. Seperti Bapak dan Ibu wartawan ini kalau melihat yang cantik dan ganteng, senang rasanya seperti itu. Oke. Terkaitannya dalam rangka koordinasi bersama dengan RSUD Majenang. Karena RSUD Majenang berkoordinasi dan intinya RSUD Majenang kan meminta agar pelaksanaan seleksi ini berjalan baik, akuntabel, transparan, dan RSUD Majenang menginginkan. Sementara itu, Sekretaris BKD Kabupaten Cilacap, Ahmad Nurleli berharap dengan adanya proses penjaringan pegawai BLUD yang dilakukan secara open dan transparan hasilnya nanti akan mendapatkan pegawai yang handal dan bertanggung jawab. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaidi melaporkan. Menjadi mitra
untuk pelaksanaan tes ini. Nah, kami memfasilitasi. Telah kami fasilitasi dengan BKD Provinsi untuk tes CAT-nya untuk kompetensi dasar. Dan itu pakai fasilitas komputer. Jadi nggak bisa dibohong-bohongkan. Kalau yang pinter ya pinter, kalau yang kagak ya kagak gitu ya istilahnya. Akan tetapi ya bisa saja misalnya kalau pinter tapi nggak konsentrasi, grogi, itu salah sendiri. Maka kami sarankan pada peserta masuk ke ruangan itu sudah relax, konsentrasi penuh dan siap untuk tes. Diharapkan dengan itu betul-betul nanti betul-betul kompeten lah. Jadi di dalam sebuah organisasi sumber daya manusia atau SDM, Human Resources ini memegang peran penting. Ada beberapa istilah yang merujuk pada pentingnya SDM. Ada istilah the man behind the gun gitu kan. Ada istilah pula the right man on the right job. Nah, proses ini mengarah ke itu. Jadi kalau mentok bismillah aja gitu ya. Gak usah dibikin teman-teman. Baik dalam setiap formasi yang dilamar dengan maksimal kelolosan 3 kali alokasi formasi. Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya hari ini kita dapat